Selamat pagi, nama saya Rosa Delima Gita Skarjati dari Fakultas Hukum, ingin mengemukakan dampak positif dan negatif dari teknologi. Ya, memang tidak bisa dipungkiri ya, kalau teknologi zaman sekarang, apalagi globalisasi itu sangat memengaruhi kehidupan manusia. Ada dampak negatifnya, ada dampak positifnya. Dampak positifnya itu yang pertama dapat mempermudah pekerjaan manusia. Jadi zaman sekarang banyak sekali perusahaan yang menggunakan komputer atau robotik daripada tenaga manusia. Karena mereka dapat bekerja real time 24 jam, dapat memproduksi banyak barang yang mungkin di luar nalar manusia. Lalu yang kedua, memudahkan mendapatkan informasi. Tidak bisa dipungkiri, orang zaman sekarang tuh rasa ingin tahunya sangat besar ya. Jadi orang Indonesia ya ingin tahu apa yang terjadi di dunia luar selain di Indonesia. Dan reporter Indonesia juga tidak mungkin bolak-balik Indonesia luar negeri hanya untuk mendapatkan satu atau dua berita. Untuk itu mungkin mereka dapat mengambil reportase dari luar negeri untuk di-up di internet atau dilaporkan di televisi begitu. Lalu ada juga dampak teknologi di bidang literasi yang fungsinya pun juga banyak. Yang pertama, kemampuan menggunakan teks, alat, dan teknologi untuk mengakses informasi dan hiburan. Yang kedua, kecakapan dalam berpikir kritis, menganalisis, dan mengevaluasi data. Yang ketiga, mampu mengkomposisi pesan dalam praktik yang kreatif. 4. Kemampuan untuk berefleksi dan berpikir etis. Yang terakhir tuh yang kelima, berpartisipasi dalam aksi sosial, baik secara individual ataupun melalui usaha kolaborasi dengan berbagai pihak. Itu semua menurut Hobbes. Kalau menurut orang lain ya mungkin beda-beda ya. Menurut saya sendiri pun dengan literasi digital ini dapat memudahkan saya untuk mendapatkan informasi. Begitu. Terus ada juga dampak negatifnya ya dalam teknologi ini. Yang pertama untuk informasi pribadi. Untuk informasi pribadi itu kita jangan sekali-sekali mengupload informasi pribadi secara sembarangan ya. Jadi dapat digunakan orang untuk sesuatu hal yang mungkin tidak baik. Lalu yang kedua, cyberbullying. Ini biasanya terjadi di media sosial. Banyak sekali remaja yang zaman sekarang tuh bunuh diri karena hate comment atau cyberbullying dari media sosial. Lalu yang kedua, kecanduan dalam hal ini banyak ada game, media sosial, itu yang paling parah sih. Untuk game dapat menimbulkan kecanduan juga sih. Untuk game dapat menimbulkan mungkin mempengaruhi mental ya. Banyak sekali saya melihat berita anak kecil dimasukkan di RSJ atau rumah sakit jiwa untuk rehabilitasi mental karena kebanyakan main games. Sungguh disayangkan, generasi muda Indonesia harus menjalani rehabilitasi dalam usia yang sangat muda. Lalu yang kedua, cyberbullying itu yang paling parah, dapat menyebabkan orang bunuh diri. Lalu pencurian informasi pribadi ini sering dilakukan ya oleh hacker-hacker untuk sesuatu hal yang buruk mungkin, dan kebanyakan memang buruk. Lalu dapat menimbulkan sampah sampingan. Sampah sampingan ini merupakan sampah sampingan produk teknologi seperti handphone, komputer, dan sebagainya. Lalu dapat menurunkan produktivitas kerja. Jadi kalau misalnya di kantor gitu ada komputer, ada laptop, ada tablet, ada HP, mereka kadang-kadang sembunyi-sembunyi ya untuk memainkan barang-barang tersebut.
Jadi di jam kerja mereka malah bermain HP atau laptop atau komputer untuk berselancar di sosmed atau lihat YouTube, lihat apa yang tidak ada hubungannya dengan kerja. Lalu dampak negatif juga berdampak pada ekonomi dan politik. Biasanya kalau soal ekonomi itu bukanya tuh all shop gitu loh, tapi ya banyak all shop juga yang penipuan gitu. Terus kalau yang politik mungkin hampir sama ya, seperti sosial media, saling sindir, saya kubu A, saya kubu B, saya kubu C, apalah itu, saling ejek. Akhirnya menimbulkan perpecahan di masyarakat ya, seperti yang udah terjadi sih. Jadi itu dampak positif dan negatif dari teknologi di zaman globalisasi. Saya juga sadar kalau saya pengetahuannya hanya segitu saja ya. Mungkin jika banyak kekurangan, saya minta maaf. Terima kasih.